Kita hanya punya dua pilihan. Hancur sehancur-hancurnya seperti apa yang kita takutkan, atau kita malah akan bisa menyalip di tikungan dari semua kekacauan yang terjadi saat ini. Dan mengapa saya katakan bahwa tidak hanya Indonesia ini akan menjadi salah satu tempat yang paling aman saat terjadinya perang dan juga krisis energi, tapi kita akan meningkat keluar dari posisi negara berkembang dan siap untuk menjadi negara maju di usia 100 tahunnya nanti. Dengarkan dan mari kita cermati. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Profesor Jiang, seorang peneliti ini dari China ya, tapi dia ini didengarkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan dia ini seakan-akan bisa meramalkan masa depan, konflik, dan juga semua dinamika perkembangan dunia melalui teori-teori yang dipaparkannya dengan cara yang lugas dan gampang. Dan di dalam salah satu teorinya, dia mengatakan bahwa Indonesia ini akan memegang peranan penting saat terjadi choking energy distribution atau dicekiknya distribusi energi di seluruh dunia dengan adanya perang di Timur Tengah. Indonesia ini berkesempatan untuk menjadi sebuah negara yang memegang peranan penting agar ini semua bisa terjadi lagi, yang otomatis menjadikan Indonesia negara penyelamat dunia. Betulkah? Mas Denny Darko, ini sebenarnya untuk intro ya, Prof juga ya. Iya sih. Pak Prof. Iya, Pak Prof. Saiful Mujani. Bukan. Profesor Jiang ini dikenal sebagai profesor yang memang sering untuk memprediksi lah dengan helikopter view-nya. Menurut beliau di dalam sebuah kontennya, Indonesia ini akan menjadi salah satu kunci penyelamat negara-negara terutama di Asia Afrika kalau nggak salah. Karena adanya beberapa jalur perdagangan laut yang kita miliki gitu. Ada Alki 2 sama Alki 1 itu Selat Malaka, termasuk Alki 2 itu ada Selat Lombok, Selat Makassar. Di mana kapal-kapal besar bisa lewat situ untuk mengangkut energi, mau minyak, mau gas yang bertonton jumlahnya. Nah, lantas kalau kita berbicara tentang geopolitik nasional sekarang yang memang nggak adem-adem ya, gimana peranan ini? Maksudnya gimana masa depan Indonesia dengan statement beliau ini ya? Adakah benar harapan ke sana atau mungkin Profesor Jiang ini hanya menghibur Indonesia di saat dunia sedang tidak baik-baik saja? Oke, kondisi Indonesia sekarang ini kan semua orang dipenuhi dengan semua ketakutan. Terutama saat hari ini rupiah menginjak 17.300, menyamakan dengan kondisi saat krisis moneter 1998 yang saya kira itu berlebihan karena kenaikannya nggak sejauh itu. Dulu 2.500 jadi 15.000 dan 18.000. Kalau sekarang ini dari 15.000 yang sangat lama, terus kemudian kita naik ke 16.700, betul ya? 17.300. 16.800 dulu. Ya, 16.000 dan kemudian 17.300 di hari-hari ini. Dan ini pun terjadi karena adanya perang di Timur Tengah. Bukan ujuk-ujuk terjadi kayak saat itu cuma terjadi di Asia saja. Maka ketakutan-ketakutan yang terjadi saat ini kepada orang-orang yang hanya terpapar sebuah hyperreality sosial media yang muncul dari gema yang terpantul karena adanya internet bubble dan juga kepalsuan realita ini tadi, maka ini adalah sebuah hembusan berita segar yang bukan kaleng-kaleng. Dan nggak ada satu penting ya Profesor Jiang ini memuji-muji Indonesia. Ini semua terjadi karena Selat Hormuz ini kan seharusnya kan ini selat yang dilewati dan bebas dilewati, dan kebetulan karena itu merupakan wilayah dari negara-negara yang saat ini berseteru, maka negara-negara ini berhak untuk membuka tutup selat itu tadi. Kemarin juga disampaikan bahwa Pak Purbaya kan sempat mengatakan kalau kita ngetolin selat itu kayaknya seru juga kali ya. Nah, saya mengatakan bahwa ini didasarkan dari sebuah pemikiran terhadap kesempatan yang sama. Ini semua akan bisa terjadi. Yang otomatis saat ini masyarakat dunia itu memikirkan kalau terjadi kekacauan seperti ini lagi, kita nggak mau kejadian lagi part 2 di mana Selat Hormuz ini ditutup, terus semua orang sekarang ini ketakutan. Nah, artinya nanti mereka pasti akan mencari jalur alternatif yang kalau ternyata terjadi kekacauan seperti ini lagi, yang pasti itu akan terjadi, maka jalur ini tadi itu akan bisa ditempuh. Dan Indonesia ini adalah daerah yang paling banyak juga terlewati selain ya daerah dari Malaysia sendiri, karena di selat itu sebelum akhirnya mereka itu menikung ke atas di Singapura ke utara, mereka harus melewati daerah-daerah yang merupakan selat atau perairan kecil di antara Semenanjung Malaka dan Sumatera. Ya, dan itu bagian itu milik kita sepenuhnya gitu ya kan? Iya, seperti itu. Oke. Tapi maksudnya menurut Profesor Jiang juga soalnya
ada dua elemen penting kenapa Indonesia bisa menjadi negara kunci di Asia. Ya, satu lagi karena bebas aktif ya. Karena bebas aktif. Cuman Indonesia yang seunik itu, bebas aktif dan punya akses itu gitu. Ya, karena kalau Malaysia pun belum tentu akan bisa bebas aktif kan. Nah, jadi ini pun menjadi satu pembahasan di parlemen di Kanada yang mengatakan bahwa Indonesia ini bisa jadi menjadi negara yang memegang peranan kunci di saat ketegangan ini tidak akan selesai dan Timur dan Barat ini nggak segera melebur. Mereka itu memang memelihara konflik agar ini semua terjadi. Dan kita tahu bahwa ya mungkin beberapa negara atau beberapa peradaban ini diuntungkan dengan perseteruan antara Barat dan Timur ini tadi. Tetapi ini mudorotnya lebih banyak daripada hal-hal yang misalkan kemudian kendaraan listrik menjadi berkembang, jadi murah sekali. Ini karena China yang berusaha untuk menyaingi Amerika dan Jepang itu nggak akan bisa menyaingi dengan combusting mesin yang harus dikejar, combusting engine. Mereka akhirnya meriset satu teknologi listrik yang mereka ini, kalau listrik kan mereka ini nggak harus tergantung pada bahan bakar fosil kan. Nah, sedangkan Amerika dengan petrodollarnya, Jepang yang menginduk kepada Amerika, ini memang hand in hand dengan industri petrol ini tadi, itu berusaha untuk melanggengkan mesin mobil bermesin bensin. Nah, maka kita harus mencoba untuk menuju ke satu pola kehidupan baru, di mana nanti politisi dunia, ini bukan baby boomers lagi. Ini Gen X yang juga akhirnya didrive oleh Gen milenial dengan Gen Z sebagai motor penggeraknya, yang udah nggak mau perang-perangan. Mereka ini maunya itu, ya udahlah yuk, kalau memang kita harus melakukan sesuatu, ini adalah masanya generasi yang berkolaborasi. Seperti kita tahu, Airbnb nggak punya bangunan hotel, aset, tapi mereka menjadi satu industri hospitality yang juga leading di dunia ini. Juga perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Uber, dan juga yang lainnya, yang mereka ini pun nggak punya mobil, tapi mereka menjadikan diri mereka ini penyedia layanan transportasi yang juga terdepan dalam perkembangan transportasi di kemajuan zaman yang seperti sekarang ini. Maka mungkin akan ditemukan cara baru oleh adik-adik kita yang milenial Gen Z ini tadi, di mana dunia baru ini memang akhirnya memiliki tatanan yang akan melupakan apa yang sudah dibangun oleh kakek nenek mereka yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Oke. Selain itu sebenarnya bukan cuman kita menjadi jalur distribusi ya. Di sini juga ada salah satu bedah laporan dari JP Morgan yang judulnya Pandora's Book. Book ya harus bacanya. Di mana laporan ini menggunakan metrik itu Energy Self-Sufficiency Index, ESSI. Ya, ketahanan energi. Ketahanan energi. Kita ini nomor 2 ya? Nomor 2 setelah Afrika Selatan. Dan yang paling ringkih, yang paling rapuh di situ justru Singapura dan Jepang. Tempatnya kecil dan nggak punya apa-apa gitu. Nah, kenapa Afrika Selatan? Karena di bawah Afrika itu sumur minyak yang sangat luar biasa, juga rare earth mineral yang sangat luar biasa yang ya saya pikir sih 20-30 tahun lagi apa yang terjadi di dalam Avengers itu akan terjadi gitu. Nah, Indonesia ini salah satunya, terutama saat apa yang nggak dipunyai oleh Afrika ya, yaitu bawah laut. Ini kan juga mengandung banyak sumber daya alam yang kita nggak tahu. Nanti ini akan memungkinkan kita melakukan perjalanan luar angkasa atau transportasi yang akan lebih mumpuni lagi. Maka kita harus melihat ke depan. Kita tidak harus selalu melihat dan menengok ke belakang dengan ketakutan yang dihembuskan oleh pengamat-pengamat sesat dan juga media-media yang dibiayai oleh asing berusaha untuk menimbulkan kekacauan dan mencari jalan agar Indonesia ini selalu bisa digoyang. Kita harus punya kepercayaan diri. Kita dulu sempat percaya bahwa jangan-jangan Atlantis itu memang ada di Indonesia. Tapi apapun itu kita tahu. Sama seperti yang dikatakan oleh almarhum Lord Rangga, jangan-jangan memang Sundaland, Indonesia, ini adalah pusat dari dunia dulu dan akan menjadi pusat dari dunia tidak jauh dari sekarang. Mas, tapi apakah memang, ini maksudnya ini tiga sumber, ada Profesor Jiang, ada JP Morgan, tadi itu rilisnya JP Morgan, ada juga Parlemen Kanada gitu. Maksudnya kita itu tuh secara militer geografis itu adalah jalan tol paling aman di tengah dunia yang lagi tawuran. Kita adalah secara ekonomi kita adalah orang kaya yang punya kebun energi sendiri saat tetangga pada kelaparan. Kalau secara politik kita adalah gadis cantik yang diperebutkan karena kita punya kunci masa depan, baterai dan lokasi strategis. Tapi pertanyaannya adalah kenapa justru maksudnya pemerintah Indonesia tuh nggak bisa yang menyampaikan ini gitu. Kita dapetnya dari media luar. Harusnya pemerintah Indonesia harus bisa lebih menghembuskan berita-berita seperti ini. Yang pertama, memang pemerintah Indonesia ini dalam komunikasinya. Makanya hire-lah saya dan orang-orang yang lain juga. Ferry Irwandi itu bagus juga dan yang lain-lain. Tapi yang paling penting di sini adalah Indonesia harus menyelesaikan PR dalam negerinya. Semuanya harus
ditertibkan. Tidak hanya dengan tangan besi, tapi juga diberikan keadilan. Daerah-daerah seperti Sumatera Barat, Aceh, terus kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, ini harus diberikan pembangunan yang lebih dibandingkan Jawa, karena mereka sudah lama tertinggal dibandingkan saudara-saudara mereka di Pulau Jawa. Tunjukkan sense of fairness ini tadi. Dengan adanya ini, saya pikir Pak Prabowo nggak perlu bikin MBG yang harus mengutamakan para oposisinya bisa ikut di situ, atau Koperasi Merah Putih yang ini sesuatu yang bagus, tapi jangan jadikan ini sebuah elemen untuk membagi-bagi kekayaan atau membagi-bagi kekuasaan. Saya pikir saat pembagian atau distribusi kekayaan alam dan juga hasil dari devisa dan apapun itu bisa didistribusikan dengan lebih adil lagi, saya pikir kita semua akan tahu, bahkan tanpa diinformasikan, bahwa kita sejatinya memiliki banyak hal yang tidak dimiliki oleh negara lain di seluruh dunia. Bahkan kalau boleh dibilang, surga sesungguhnya bisa saja ada di Indonesia, karena nggak ada musim dingin. Musim panasnya tidak membunuh seperti di belahan dunia yang lain. Maka kita harus tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita narasikan juga kepada generasi muda, agar mereka nggak ikut-ikutan berperang seperti Perang Dunia 1, 2, Perang Dingin yang konyol, membunuh manusia hanya karena sebuah keyakinan bahwa manusia yang lain akan membunuh dan mengambil hak milik kita. Padahal sekarang pun mengambil hak milik pun ini malah kita izinkan, ya kan? Dan ini semua terjadi kalau kita memang bisa hidup lebih civilized dan juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain dengan lebih seksama. Oke, terakhir. Apakah pada akhir Indonesia ini bisa melepas status negara berkembang dan menjadi negara maju? Maksudnya dengan adanya ya data-data yang ternyata baru kita terima dari riset luar negeri, bahkan dari forum luar negeri juga gitu. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Bisa kalau seandainya yang pertama, pemerintah Indonesia bisa memberikan informasi yang memang tepat, tidak berlebihan, yang terdengar overproud nantinya, dan membawa rakyat Indonesia ini percaya, memiliki kepercayaan yang sama seperti saat Hitler. Ini membuat Jerman percaya, tapi bukan kepada hal yang ingin membunuh atau menghilangkan satu ras tertentu, tetapi percaya bahwa Indonesia ini sejatinya adalah laboratorium kehidupan dunia yang sesungguhnya. Kalau di dunia ini ada orang dengan kulit yang berwarna-warni, budaya yang berbeda, mereka harus saling menyatukan pandangan hidup mereka dan kemudian bersatu membangun bangsa, maka kita katakan bahwa Indonesia ini sudah ada dari dulu dengan berbagai pulau-pulau yang juga representasikan itu. Indonesia seperti sebuah akuarium mini yang menunjukkan bagaimana diversity itu tadi bukanlah sebuah hal yang akan menghancurkan, tapi adalah hal yang akan membuat kita sebagai manusia ini akan bisa lebih berdaya lagi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, aku bisa saja menciptakan kalian ini secara sama, tapi kuciptakan berbeda-beda agar kalian bisa saling mengenal. Dan agar saya bisa mengenal kalian dari mana, tulis komentar di bawah sini. Kalian berasal dari daerah mana? Dan jika kalian ada di luar negeri, kira-kira kalian di mana? Apakah Indonesia ini seperti yang sudah kalian harapkan atau harus ada perubahan? Dan juga, apakah betul bahwa Indonesia ini siap untuk keluar dari posisi kita sebagai negara dunia ketiga dan siap-siap menuju ke Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 kelak? Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.